Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyamadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing dapat kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Ini ada 2 unit handphone ceritanya teman-teman. Tapi yang saya unboxing pertama ini ada 1 unit. Beliau asal mana saya lupa teman-teman, karena handphonenya sudah saya kirim. Dan ini adalah handphone Poco X3 Pro. Beliau sebelumnya sudah konsultasi, yang sudah pernah diservis ganti baterai, dan ada keterangan tertulis sama beliau. Dan handphonenya pun sudah pernah dibongkar ya teman-teman, jadi belum dilem untuk backdoornya. Dan kita akan coba untuk pengecekan dulu. Kita siapkan untuk alat USB dokter atau USB tester. Perhatikan pergerakan ampere pada USB testernya teman-teman. Hanya menandakan di angka 0,08 ampere. Jadi handphone sama sekali tidak bisa dicas dan tidak bisa dinyalakan. Oke, sekarang kita coba untuk pembongkaran dulu, yaitu untuk membuka di bagian penutup mesinnya untuk pengecekan lebih detail teman-teman. Ini sengaja saya cek di bagian soket fleksibelnya, apakah ada bekas sisa korosi, bekas kemasukan air atau tidak. Dan sekarang kita lanjut untuk siapkan baterai yang lain atau baterai yang baru teman-teman. Oke, setelah itu kita coba untuk koneksikan. Kalau menggunakan baterai yang baru, bahkan untuk nilai ampere atau pergerakan ampere sama sekali tidak ada teman-teman. Jadi menggunakan baterai yang baru tidak ada pergerakan ampere, sedangkan menggunakan baterai dari beliau bawaan yang sudah pernah diganti itu pergerakan ampere hanya menandakan 0,08 saja. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran mesin, yaitu untuk mengetahui kondisi mesinnya. Oke, kita angkat mesinnya dulu. Perhatikan untuk kondisi mesinnya ternyata masih bersih teman-teman, masih bersih, segel dan penuh, belum pernah diservis sama sekali. Oke, kita langsung saja untuk proses, yaitu membuka di bagian stiker yang menutupi area IC CPU dan IC RAM-nya. Oke, karena untuk pergerakan ampere hanya menandakan di angka 0,08, apabila kita tes menggunakan power supply itu hanya pergerakan jarumnya gantung, itu positif kerusakan di CPU. Oke, sekarang ini adalah 1 unit handphone yang lainnya dengan kerusakan yang sama teman-teman, yaitu dengan sama-sama posisinya mati total dan indikasi kerusakannya ada di CPU juga. Oke, kita lanjut untuk pengecekan di handphone yang satunya ini. Perhatikan untuk pergerakan ampernya, kita akan coba untuk pengecekan. Pergerakan ampere hanya menandakan di angka 0,11 saja. Jadi handphone pun mati total, tidak bisa dicas dan tidak bisa dinyalakan. Sekarang kita tes menggunakan baterai yang baru, karena kedua handphone ini yang akan saya kerjakan itu sama-sama pernah diganti baterai, tapi masih tetap mati total. Perhatikan untuk pergerakan ampernya hanya menandakan sama ya teman-teman, yaitu 0,11 ampere. Namun berbeda dengan yang mesin awal pertama saya tes. Itu kalau saya tes mengganti baterai yang lain, itu bahkan tidak ada pergerakan ampernya. Oke, handphone keduanya ini untuk mesin sama-sama masih segel, belum pernah diservis sama sekali teman-teman. Jadi kita buka dengan hati-hati untuk membuka stiker penutup IC CPU-nya. Jadi kita akan coba untuk mengerjakan kedua mesin ini sekaligus teman-teman. Apakah kedua mesin ini bisa diselamatkan dan handphonenya bisa kembali hidup dengan normal lagi atau tidak? Oke, kita fokus untuk mengerjakannya, yaitu kita siapkan untuk setting dulu di panas pada blower, yaitu panas pada blower untuk membersihkan lem yang ada di samping IC, atau kita kerik di bagian lem yang ada di samping IC, itu menggunakan panas blower di angka 250. Dengan hati-hati untuk kita kerik, untuk menekan menggunakan pisau saat kita kerik itu pelan-pelan saja dan menggunakan perasaan agar tidak bikin luka di bagian layar pada PCB mesin teman-teman.
Oke, kita panasi menggunakan blower dengan suhu panas kita naikkan di angka 325 atau 330. Oke, dengan hati-hati untuk mencari celah dulu, kita congkel pelan-pelan atau kita angkat pelan-pelan di bagian IC RAM-nya. Kita cari celah dulu dengan pelan-pelan dan hati-hati, tidak usah terlalu buru-buru teman-teman. Karena untuk IC ini tumpuk, yaitu ada dua IC, yang atas itu IC RAM dan di bawah itu adalah IC CPU. Jadi kita pelan-pelan untuk kita angkat dulu di bagian atas, yaitu IC RAM-nya teman-teman. Jika belum mendapatkan celah, jangan dipaksa untuk angkat di bagian IC RAM-nya teman-teman. Jika sudah mendapatkan celah, kita angkat pelan-pelan. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk angkat di bagian IC yang di bawah. Yang terakhir ini adalah IC CPU-nya. Dengan panas pada blower tetap suhu yang sama ya teman-teman, yaitu untuk melepas IC itu menggunakan panas di angka 320, 325 sampai 330. Jadi untuk setiap teknisi itu pasti berbeda metode. Ada yang sama, ada yang berbeda teman-teman, tergantung kebiasaan masing-masing teknisi saat proses pengerjaan seperti ini. Oke, kita congkel pelan-pelan untuk mencari celah dulu di bagian samping IC. Tujuannya agar mendapatkan celah biar mudah untuk kita congkel teman-teman. Dengan hati-hati, jangan terlalu dipaksa langsung ditusuk secara kasar teman-teman. Oke, jadi intinya kita masukkan untuk alat pisau congkel itu secara halus saja. Pelan-pelan dari samping kita congkel pelan-pelan untuk kita angkat. Jika masih keras atau masih sulit, jangan dipaksa dulu. Jadi pelan-pelan kita angkat seperti ini. Oke, perhatikan saat sudah ada mendapatkan celah, pasti ada pergerakan di IC CPU-nya dan lebih mudah untuk kita mengangkatnya teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk pengangkatan kedua IC, yaitu pertama IC RAM dan yang kedua untuk IC CPU. Selanjutnya kita tinggal membersihkan atau membuang sisa lem, juga meratakan sisa timah pada IC RAM-nya. Oke, dengan hati-hati untuk membersihkan sisa lem, yaitu dengan cara kita bisa menggunakan metode pemanasan, yaitu alat bantu menggunakan blower dengan suhu sedang di angka 250-an. Selanjutnya kita tinggal meratakan yaitu sisa timah yang ada di IC RAM-nya dengan cara menggunakan Goodwick, dan hati-hati menggunakan Goodwick, jangan terlalu keras untuk menekannya. Oke, berikutnya kita tambahkan timah cair atau timah pasta sambil menggunakan flux secukupnya saja. Ini tujuannya sekaligus untuk memberikan timah baru atau meratakan juga timah yang ada di IC RAM teman-teman. Tujuannya agar nanti lebih mudah untuk kita mencetak IC-nya. Oke, dengan metode ini kita tekan menggunakan ujung alat pisau IC dan sambil memberikan timah baru ke semua titik pin IC RAM-nya. Sambil menggunakan blower dengan suhu sedang di angka 250 sampai 300 teman-teman. Dengan hati-hati untuk memberikan timah seperti ini, jangan sampai bikin lecet di bagian IC-nya. Yang terutama itu adalah pin kaki IC itu harus terisi sama rata oleh timah teman-teman, agar nanti proses mencetak IC-nya itu jauh lebih mudah. Jika sudah selesai, kita bersihkan sisa timah hingga bersih, lalu kita ambil alat cetaknya dan kita berikan timah cair atau timah pasta. Untuk timah pastanya itu saya menggunakan merek Onlay Tool teman-teman, atau Onlay Fake Tool. Oke, selanjutnya jika sudah selesai, kita memberikan timah ke plat alat cetaknya, kita blower sebentar sedikit demi sedikit. Dan jika sudah selesai untuk mencetaknya, perhatikan kita gunakan flux secukupnya saja, lalu kita blower ulang atau kita maksimalkan untuk proses mencetak IC-nya.
Jika sudah selesai, kita simpan untuk IC RAM-nya. Berikutnya kita tinggal membersihkan sisa timah yang ada di IC CPU-nya serta membersihkan sisa lemnya teman-teman. Seperti biasa, setelah kita membersihkan sisa lem, kita bisa menggunakan good wick dengan cara menggunakan solder juga dengan suhu panas di angka 350. Dan untuk membersihkan sisa lem dan juga membersihkan sisa timah itu juga harus hati-hati, jangan sampai bikin di bagian IC itu lecet ya teman-teman. Usahakan dengan hati-hati untuk membersihkan sisa timahnya. Oke, untuk dibaliknya ini adalah IC CPU ya teman-teman. Seperti biasa kita bisa menggunakan flux secukupnya saja dan menggunakan timah cair atau timah pasta untuk memberikan timah baru ke semua titik pin kaki IC CPU-nya. Usahakan benar-benar sama rata dan terisi semua di bagian setiap pin kaki CPU-nya teman-teman. Jika masih belum maksimal, kita bisa mengulangi untuk memberikan timah baru, yaitu memberikan timah cair atau timah pasta. Oke, kita ratakan dulu dengan maksimal memberikan timah baru ke semua titik pin CPU-nya. Jika sudah selesai, tinggal kita membersihkan sisa-sisa timah yang bekas dari kita memberikan timah baru. Lalu kita bisa mengulangi lagi meratakan timahnya. Jika masih belum rata, kita maksimalkan dulu. Untuk dibaliknya itu adalah pin buat menyambung IC RAM-nya. Juga kita harus meratakan untuk di bagian pin kaki untuk IC RAM-nya. Oke, saya maksimalkan dulu untuk proses memberikan timahnya agar tidak dua kali kerja ya teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan sisa timahnya, lanjutnya kita gunakan plat cetakan. Untuk plat cetakan saya menggunakan merek Amoy ya teman-teman. Sedangkan untuk timah cair atau timah pastanya itu saya menggunakan merek Onglai Victul. Oke, selanjutnya kita tinggal mencetak IC-nya dengan cara kita blower dengan suhu sedang di angka 250-an. Jika sudah selesai, kita diamkan sebentar dan lalu kita angkat IC dari cetakan. Kita gunakan flux secukupnya saja dan lalu kita blower ulang agar lebih maksimal untuk proses mencetaknya. Oke, untuk kedua IC sudah kita cetak ya teman-teman, yaitu IC RAM dan juga IC CPU. Dan jangan lupa untuk membersihkan sisa timah dan sisa lem yang ada di mesin atau di PCB di bagian kaki CPU-nya. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk proses pemasangan ulang teman-teman, yaitu kita pasang dulu di bagian IC CPU-nya dengan cara sesuai titik pin letak posisi IC CPU-nya. Dengan cara juga kita presisikan dulu sebelum kita blower. Jika sudah presisi, baru kita blower seperti ini dengan pelan-pelan dulu. Oke, jika sudah presisi, kita mengulangi pembloweran dengan suhu panas di angka 325 sampai 330. Dan jangan lupa untuk memberikan flux secukupnya saja agar lebih maksimal untuk proses pemasangan. Kita tekan halus dengan cara menggunakan ujung pinset. Tekan halus saja, jangan terlalu keras. Kalau menekannya terlalu keras nanti bisa menyebabkan pada titik timah yang ada di bawah CPU ke mesin itu nanti bisa timbulnya antara pin yang kaki di dalam CPU itu nanti bisa menyatu kalau kita menekannya terlalu keras teman-teman. Jika sudah kita tekan secara halus, kita bisa menggoyang ulang dari samping seperti ini. Jika sudah ada pergerakan, itu biasanya menandakan semua timah sudah presisi dan matang teman-teman. Kita lanjut untuk proses pemasangan IC RAM-nya. Jika sudah selesai untuk pemasangan IC CPU, kita bisa dinginkan dulu mesinnya. Setelah kita memasang CPU, baru kita proses pemasangan IC RAM-nya. Oke, berikutnya kita pasang IC RAM-nya. Kita presisikan dulu untuk IC RAM ke bagian IC CPU. Proses ini yang agak sulit ya teman-teman. Jika untuk kedua IC ini belum terkoneksi ke bagian mesin, itu bisa menyebabkan kendala lain seperti handphone nggak bakal bisa menyala.
Jadi kalau kita kepengen maksimal, itu bisa kita tes dulu sebelum proses pemasangan IC RAM. Seperti setelah kita pasang CPU, itu bisa kita tes menggunakan alat power supply atau PSU untuk mengetahui pergerakan jarumnya. Kalau menggunakan analog untuk power supply, jika kita tes tanpa kita pasang atau sebelum kita pasang IC RAM, itu biasanya kalau sudah terpasang CPU, kalau terpasang CPU dengan bagus, itu biasanya menandakan jarum akan gantung teman-teman, atau menggantung. Kalau kita tekan power tanpa menggunakan IC RAM, itu akan gantung. Dan sedangkan kalau kita lepas tombol powernya, itu gantungnya nggak bakal turun teman-teman. Itu menandakan untuk proses pemasangan IC CPU itu menandakan sukses dan sudah terpasang dengan presisi. Jika sudah terpasang presisi, baru kita melanjutkan untuk proses pemasangan IC RAM-nya. Dengan metode yang sama, untuk proses pemasangan agar lebih maksimal, kita tekan halus dan sambil kita goyang sebentar. Oke, kita lanjut untuk proses pengerjaan mesin yang kedua ya teman-teman, yaitu dengan metode yang sama juga. Jadi kita kerik dulu untuk di bagian lem yang ada di samping IC-nya, yaitu menggunakan blower dengan suhu panas sedang di angka sekitar 250 sampai 275. Boleh juga menggunakan panas di angka 300, tapi dengan hati-hati teman-teman. Untuk kita kerik, menekan menggunakan alat congkel pisau itu juga jangan terlalu dalam agar tidak bikin lecet atau tidak bikin jalur rusak di bagian layar pada PCB mesin teman-teman. Oke, kita naikkan suhu panas pada blower dengan suhu panas di angka 325 maksimal 330. Untuk panas pada blower, setiap teknisi pasti pemakaiannya berbeda-beda teman-teman. Oke, kita lanjut untuk fokus, yaitu kita congkel dengan pelan-pelan untuk mencari celah. Kita angkat untuk bagian IC RAM-nya. Jika sudah selesai kita angkat, kita bisa diamkan sebentar, lalu kita proses, yaitu pembloweran ulang di bagian CPU. Oke, seperti biasa kita masih makan dulu untuk pemanasan di bagian IC CPU-nya dengan suhu panas di angka 325 maksimal 330. Oke, kita cari celah dulu untuk memasukkan yaitu alat congkel pisau CPU. Dengan hati-hati kita bisa mengetahui atau bisa cari tanda. Kalau kita tekan timah yang ada di atas CPU, itu timahnya bisa leleh, maka besar kemungkinan lebih mudah untuk kita angkat IC CPU-nya, yaitu menandakan untuk timahnya sudah matang. Oke, jika sudah selesai untuk kedua IC kita angkat, seperti biasa kita harus membersihkan sisa timah atau meratakan sisa timah, serta membersihkan sisa lem yang ada di IC RAM-nya. Dengan metode yang sama, kita bisa menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu panas sedang, dan kita ratakan menggunakan Goodwick teman-teman. Goodwick-nya sendiri saya menggunakan Goodwick, merek Goodwick ya teman-teman, merek Goodwick, yaitu ukuran 2 mili kalau tidak salah. Dan untuk fluknya sendiri saya menggunakan fluk yaitu merek Nepto. Oke, setelah kita selesai membersihkan sisa timah dan meratakan timah yang ada di IC RAM, kita lanjut untuk mencetak IC-nya. Untuk timahnya sendiri juga saya menggunakan yang sering saya pakai, itu adalah Onlay Victool teman-teman. Oke, kita fokus untuk mencetak IC-nya dengan pembloweran suhu sedang di angka 250-an. Jika sudah selesai, kita tambahkan fluk secukupnya saja, lalu kita blower ulang. Berikutnya untuk di bagian IC CPU-nya, kita akan membersihkan juga untuk di bagian bolak-balik ya teman-teman, IC CPU atau pin kaki IC CPU serta tumpangan dari IC RAM, atau di baliknya itu ada letak posisi kaki pada tumpangan IC CPU-nya. Oke, kita ratakan menggunakan toothpick dan kita bersihkan. Selanjutnya kita bisa membersihkan di bagian CPU, yaitu meratakan timahnya dulu, baru kita membersihkan sisa lemnya.
Oke, dengan hati-hati kita bisa menggunakan metode yaitu alat bantu blower dengan panas suhu sedang, lalu kita bersihkan untuk sisa lemnya. Oke, untuk sisa lem harus benar-benar bersih sebelum kita meratakan timah ya teman-teman. Oke, lanjut kita ratakan timahnya menggunakan good wick dengan pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai bikin pin CPU itu ambrol atau bikin lecet pada IC-nya. Dan berikutnya kita berikan flux secukupnya saja dan kita tambahkan timah cair atau timah pasta. Tujuannya untuk memberikan timah baru ke semua titik pin IC-nya teman-teman. Dengan hati-hati, usahakan sama rata ya teman-teman, sama rata dan presisi dan terisi semua di semua pin kaki IC CPU-nya. Tujuannya nanti agar lebih mudah untuk mencetak IC CPU-nya. Oke, jika sudah selesai kita bisa membersihkan sisa-sisa timah dan kita ulangi lagi untuk meratakan di bagian baliknya, yaitu untuk tumpangan IC RAM. Oke, jika sudah selesai kita bersihkan, tinggal kita mencetak IC-nya teman-teman. Oke, kita gunakan untuk plat BGA yaitu plat Amoy. Berikutnya kita berikan timah cair atau timah pasta untuk mencetak IC-nya. Jika sudah sama rata dan presisi untuk memberikan timah baru, tinggal kita pembloweran untuk mencetaknya. Jika sudah selesai, kita angkat pelan-pelan untuk IC-nya. Kita bisa memberikan flux secukupnya saja, tujuannya agar lebih mudah untuk kita angkat IC CPU dari plat cetakannya teman-teman. Oke, untuk di bagian IC CPU sudah kita cetak ya teman-teman. Kita bisa memblower ulang menggunakan flux secukupnya saja. Dan untuk kedua IC yaitu IC RAM dan CPU sudah selesai, tinggal kita proses pemasangan ulang. Oke, kita gunakan flux secukupnya saja. Dan jangan lupa untuk sebelum kita proses pemasangan itu harus dipastikan kondisi mesin atau semua pin kaki CPU yang ada di mesin itu harus benar-benar bersih dan presisi teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu sisa lem dan meratakan sisa timahnya, baru kita proses pemasangan CPU. Oke, setelah kita presisikan CPU-nya seperti biasa, untuk metode pertama pemasangan harus benar-benar presisi dan kita blower sebentar agar tidak mudah bergerak untuk IC-nya. Jika sudah presisi letak posisi CPU, kita bisa mengulangi pembloweran dengan cara kita gunakan flux secukupnya saja. Untuk panas blower kita bisa setting ulang atau panas di angka proses pemasangan yaitu di angka 325 sampai 330. Jika sudah lumayan cukup untuk proses pemanasan, kita bisa tekan secara halus untuk memaksimalkan proses pemasangan. Tujuannya agar semua pin kaki CPU itu semua nempel ke bagian mesin. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk proses pemasangan IC RAM-nya. Dengan metode yang sama, untuk pemasangan IC RAM itu juga untuk di bagian pin kakinya itu harus presisi dan sama rata teman-teman. Jika ada debu, kotoran harus dibersihkan dulu, baru kita proses pemasangan terakhir yaitu IC RAM-nya. Setelah itu kita presisikan untuk IC RAM ke IC CPU. Untuk pembloweran pemasangan terakhir kita bisa menggunakan flux secukupnya saja atau menambahkan flux dengan cara metode yang sama ya teman-teman. Untuk panas pada blower tetap sama yaitu 325 maksimal 330. Untuk setiap metode teknisi itu pasti beda-beda, jadi tidak semua metode harus sama dengan apa yang saya kerjakan teman-teman. Jadi berbagi pengalaman saja, untuk apa yang sering dikerjakan teknisi pasti berbeda. Jika sudah selesai semua untuk repair atau reballing kedua mesin ini sama-sama Poco X3 Pro, dengan sama juga kerusakannya yaitu CPU pada problem atau kerusakan yang sama yaitu mati total. Karena untuk kerusakan mati total itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung kita proses pengecekan dari awal. Karena tidak semua handphone yang mati total itu kerusakan pada CPU, jadi harus diketahui dulu tanda-tanda kerusakannya setelah kita cek menggunakan alat. Oke,
Setelah selesai untuk perakitan atau kita pasang untuk mesin ke LCD, saya tes menggunakan USB doktor. Itu menandakan pergerakan ampere sudah normal dan pengisian baterai sudah terlihat. Sambil saya coba untuk menyalakan handphone yang satunya, dan untuk yang satunya lagi ini saya tes pergerakan ampere sudah berjalan dengan normal dan untuk notifikasi baterai sudah terlihat teman-teman. Kita lanjut untuk menyalakan untuk mesin yang kedua ini, dan yang satunya sudah menyala sampai menu. Apakah untuk mesin yang kedua ini sama-sama bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman? Oke, sudah loading di MIUI untuk mesin yang satunya. Tinggal kita menunggu, dan sudah masuk menu semua ya teman-teman. Sudah masuk menu semua dan sama-sama ada pola atau passwordnya. Jadi untuk kedua handphone ini otomatis semua data masih utuh tanpa ada yang hilang karena tidak mengganti IC CPU. Jadi masih menggunakan IC dari ori bawaan. Dan untuk di bagian ini saya tes kapasitas spesifikasi dari handphone bawaannya. Oke, alhamdulillah untuk kedua handphone ini dan kedua mesin sudah terselamatkan. Jadi handphone keduanya sudah kembali hidup dengan normal teman-teman. Dan gitu aja untuk tutorial kali ini untuk bagaimana cara repair atau reballing IC CPU di Poco X3 Pro. Alhamdulillah untuk kedua mesin dengan satu kali kerja bisa kembali normal lagi tanpa mengganti CPU. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.